Bang, gue punya uang 1 juta bisa jadi berapa? Bang, gue punya uang 500.000 bisa jadi berapa? Bang, investasi 1 juta bisa jadi berapa? Oke, halo guys, balik lagi sama gue Denny Sasalal. Seneng banget bisa ngobrol bareng kalian lagi, ketemu kalian lagi. Gimana keadaan kalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik, sehat, dan luar biasa ya tentunya. Oke, hari ini kita bakal bahas pertanyaan yang sering banget muncul di TikTok khususnya ya. Bang, gue punya uang 1 juta bisa jadi berapa? Bang, gue punya uang 500.000 bisa jadi berapa? Bang, investasi 1 juta bisa jadi berapa? Yuk, kita langsung hitung-hitungan aja. Oke, gue udah munculin di sini. Kalau misalnya kalian lihat, di sini ada hasil perhitungan investasi 1 juta ya. Habis itu jadi berapa? Selama 1 tahun jadi 1.150.000. Investasi 1 juta jadi 150.000. Coba deh kita hitung lagi kalau misalnya untuk 10 tahun ya. Kita coba untuk 10 tahun. 1 juta kita investasi selama 10 tahun jadi berapa? Jadi 4.045.558 perak. 10 tahun itu 1 juta disimpan jadi 4 juta. Ya keren sih ya, 4 kali lipat. Tapi 4 juta mau beli motor aja nggak cukup, mau beli iPhone aja nggak cukup, mau beli rumah apalagi. Iya kan? Terus kenapa sih dari dulu lu selalu bilang bang mengenai investasi? Nah, konsep yang gue bicarakan selama ini bukan cuman menyuruh lu ya atau mengajak lu investasi yuk 1 juta atau 2 juta. Habis itu udah diemin gitu selama 30 tahun. Enggak, teman-teman. Bukan kayak gitu konsepnya. Tapi yang gue ajak kepada kalian ya, yaitu kita menggunakan investasi ini sebagai kendaraan untuk kita mencapai kekayaan kita, tujuan finansial kita. Misalnya nanti kita pengen beli rumah, kita pengen hidup enak. Misalnya target lah semua itu misalnya total 10M. Nah, 10 miliar. Gimana caranya dengan investasi kita itu kita bisa mencapai 10 miliar. Misalnya seperti itu. Ya nggak harus 10 miliar sih kalau misalnya target kalian 1 miliar atau 5 miliar. Jadi gimana cara kita pakai investasi ini sebagai kendaraan untuk mencapai ke sana, ke tujuan kita. Paham ya sampai di sini ya? Jadi kalau ada dari kalian yang bertanya bahwa, bang kalau 1 juta bisa jadi berapa? Mungkin kalian masih punya mindset, kalian berpikir bahwa, oke, gue mau main saham nih, berarti ya trading saham atau invest saham. 1 juta gue biar bisa jadi 2 juta dalam 1 bulan. Habis itu gue bisa pakai 1 jutanya nih buat beli ini, beli itu. Nah, untuk dapetin keuntungan misalnya 2 kali lipat atau kalau di saham bahasanya beggar gitu ya. Bisa aja sih teman-teman ya, bisa aja. Tapi susah teman-teman, dan kalau ada saham yang memberikan return sebesar itu biasanya resikonya juga besar. Kalau tadi yang gue pakai contoh perhitungan, oh ya gue lupa kasih detailnya, coba bisa dimunculin lagi. Nah, ini adalah contoh perhitungannya ya. Kalau kita invest 1 juta selama 1 tahun itu kan jadi 1.150.000. Itu dengan estimasi return 15% dalam 1 tahun. Nah, itu masih mungkin banget di saham. Dan yang 1 juta selama 10 tahun atau 120 bulan, ini juga estimasi return itu 15% per tahun ya, kena compounding interest jadi 4.045.000 ya. Tapi ini bakal beda cerita banget ya kalau misalnya kita bukan cuma investasi sekali, tapi kita investasi secara rutin. Coba nih ya, misalnya kita investasi rutin setiap bulan. Jadi misalnya 1 bulan kita punya uang gaji misalnya 5 juta atau 10 juta, kita sisihin cukup 1 juta aja setiap bulan. Jadi setiap bulan 1 juta taruh di saham, 1 juta taruh di saham selama 10 tahun atau 120 bulan. Kalian bisa lihat di sini, oke? 1 juta per bulan selama 120 bulan atau 10 tahun. Uang kita, hasil investasi kita perkiraan akan mencapai 278.657.000 rupiah. Luar biasa kan teman-teman? Yang tadi 1 juta cuma jadi 4 juta, ini 1 juta jadi 278 juta. Tapi apa? Kita konsisten teman-teman, setiap bulan kita investasiin 1 juta. Simpel lagi nih. Tadi kan 1 juta ini kalau 10 tahun jadi 278 juta ya. Tapi kalau misalnya 1 juta kita kaliin 120 bulan, itu kan cuma 120 juta. Nah, berarti lu kurangin aja 278 juta dikurangin 120 juta, berarti sekitar 158 juta itu adalah hasil keuntungan dari investasi lu. Luar biasa nggak? Nah, itulah efek dari compound interest kalau kita bisa konsisten. Coba nih, kita cari ya yang lebih magic lagi nih ibaratnya. Kita investasi selama 30 tahun. Stop. Mungkin banyak dari kalian yang bilang, aduh bang udah keburu mati, udah keburu tua. Oke, gua nggak ada yang tahu ya, kita nggak ada yang tahu kita bisa hidup sampai umur berapa. Cuman yang pasti gini, gua yakin kalian semua punya pemikiran yang sama kayak gua. Kalau misalnya kita bisa hidup sampai umur 50 atau 60 tahun atau 70 tahun, masa sih kita mau tuanya kita susah? Pasti nggak ada yang mau dong. Kita pasti mau kita tuanya hidup enak, bener kan? Nah, kenapa kita nggak siapkan kehidupan yang enak di masa
tua kita nanti mulai dari sekarang. Apalagi lu masih umur 20-an, ini 30 tahun investasi masih bisa banget. Kita cobain ya teman-teman ya. Dana investasi misalnya 1 juta per bulan ya, kita investasikan selama 360 bulan. Ya, selama 360 bulan, which is 30 tahun, dengan estimasi return 15% per tahun, dapat 7 miliar. Jadi kalau kalian masih umur 20 hari ini, atau umur ya 20, 30 tahun lagi berarti kalian umur 50 dan kalian bisa pensiun dengan uang 7 miliar. Atau kalian misalnya umur 25, berarti umur 55, kalian bisa punya uang 7 miliar. Teman-teman, ini hitungannya kalau 1 juta per bulan. Ya kalian bayangin kalau misalnya 5 juta per bulan gimana? Kalau misalnya 10 juta per bulan gimana? Kalau 20 juta per bulan gimana? Kalian bisa punya uang puluhan bahkan ratusan miliar. Cuman gue nggak bikin hitungan di sini nanti karena banyak netizen yang nyinyir gitu. Gimana caranya investasi 5 juta per bulan bang? Ya gaji gue aja cuma 4 juta misalnya. Gimana caranya bisa investasi 10 juta per bulan? Gaji gue aja cuma UMR misalnya. Jadi gue nggak bikin video ya sebenarnya itu bisa. Tapi kalau emang kalian mau, coba kalian yang mau dan merasa itu realistis, kalian nanti komen di bawah aja selesai video ini dan gue bisa tahu ntar gue bikinin kontennya mengenai 10 juta, 5 juta atau nominal lainnya. Coba. Nah, by the way kalau kalian mau hitung-hitungan kayak gitu sendiri, kalau kalian ngerti pakai kalkulator investasi, kalian bisa langsung ke website ini aja. Ya, ini website kalkulator investasi, kalian bisa coba hitung dan mengestimasikan ya kira-kira hasil investasi kalian bisa berapa. Di sini gue mau sampaikan, kalau misalnya gue nggak buat yang lebay bisa jadi puluhan miliar atau ratusan miliar, gue cuma bikin 1 juta aja per bulan. Karena gue anggap apa, kita di sini yang nonton video ini ya, apalagi masih anak-anak muda, kita bisa lah dapetin income 5-10 juta per bulan. Kalau nggak bisa, lu bisa nonton video-video gua ya yang umur 20-an, gimana caranya kita tingkatin kapasitas diri dan kita jual skill kita dan kita make money. Kalau kalian bisa dapetin uang 5-6 juta aja sebulan, kalian bisa dong sisihin 1 juta sebulan. Nah, dengan 1 juta sebulan itu, kalian akan merasakan efek compound interest kalau kalian bermain dengan jangka waktu sampai 20-30 tahun. Jadi di sini yang gue mau jelasin bukan masalah pertanyaan, bang 1 juta bisa jadi berapa? Bang kalau investasi 1 juta bisa untungnya berapa? Kalian hilangin dulu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, karena kalau kalian mindsetnya cuma mau keluarin uang sekali untuk investasi 1 juta rupiah, kalian nggak akan pernah kaya. Pegang kata-kata gue, kalian nggak akan pernah kaya. Ini bukan lotre, bukannya 1 juta bisa jadi misalnya 300 miliar, bukan undian, nggak bisa. Ya 1 juta jadi 300 miliar itu nggak bisa. Tapi kalau kalian konsisten 1 juta tiap bulan atau 2 juta, 5 juta, itu baru bisa teman-teman. Nah habis itu mungkin kalian, aduh sia-sia deh gue nonton video ini. Teman-teman, kata Warren Buffett sih seperti ini ya, semua orang itu bisa kaya, tapi nggak semua orang sabar untuk menjadi kaya. Ya ini nggak ada rahasianya, nggak ada secret apa-apa teman-teman. Efek compound interest itu cuman bermain apa? Dengan konsistensi, kedisiplinan, kesabaran, dan waktu. Semakin ditarik panjang, maka hasilnya juga akan semakin banyak dan semakin berbuah. Jadi di sini pertanyaannya, kalian mau sabar nggak untuk menjadi kaya? Nah, kalau misalnya kalian punya uangnya banyak, misalnya 10 miliar, mau pakai metode lamsam, silakan sekali invest ya mungkin bisa langsung banyak. Tapi pertanyaannya, punya nggak 10 miliarnya? Ya kan belum tentu, nggak semua orang punya privilege itu. Tapi kalau kalian emang belum punya dan kalian mau konsisten, pakailah metode namanya DCA, Dollar Cost Averaging, atau nabung rutin. Jadi kalian udah kenalan sama saham, kalian konsisten sisihkan income kalian setiap bulannya untuk mulai investasi saham. Mulai 1 juta dulu, 2 juta nggak apa-apa, pelan-pelan. Bisa jadi 7 miliar, bisa jadi 10 miliar, bisa jadi puluhan miliar, bahkan bisa ratusan miliar. Ketika kalian apa? Kalian konsisten dalam jangka waktu yang time frame yang cukup panjang. Kira-kira seperti itu, cuman itu doang yang gue pengen sampaikan di video kali ini, bahwa investasi itu nggak cuma sekali, tapi kita harus bisa konsisten dalam jangka panjang. Aduh, lu ngomongin apa sih bang? Emang lu tiap bulan konsisten? Oh ya, jelas. Jadi kalian jangan salah persepsi. Kalian jangan pikir gue itu investor saham atau trader saham dan gue makan, bayar listrik ya, bayar listrik, beli ini, beli itu, misalnya beli gadget dan lain-lain, beli mic ini misalnya, oh itu berarti hasil dari saham. Enggak teman-teman, hasil dari investasi saham, keuntungan capital gain dan dividen itu gua nggak pernah tarik dan selalu gua lipetin di dalam portofolio investasi gua atau rekening sekuritas gua ya, selalu ada di RDN, bahkan gua tambahin terus tiap bulan melalui income gua. Jadi gua makan dari mana, bayar listrik dari mana, ya dari apa yang gua kerjain lah, dari bisnis gua, dari jualan gua, dari brand deals ya, habis itu dari partnership dan lain-lain. Itu gue dapat uang, gue pakai untuk gue makan dan lain-lain. Sisanya ya, bukan sisanya tapi emang gue udah punya financial planning, di mana gue pakai 30% dari income gue, sisanya 50-60% itu gue masukin ke portofolio investasi gue. Habis itu gue diversifikasi juga, mulai dari saham Indonesia, saham US, reksadana,
obligasi dan juga cryptocurrency ya, ada juga sedikit di peer-to-peer lending. Jadi apa yang gue lakukan ini kalian juga bisa terapkan ya. Kalian punya income, kalian sisihkan, kalian investasikan. Percaya sama gue, ketika kalian konsisten, hasilnya pasti ada. 1 juta emang itu nggak berasa kecil, 1 juta. Tapi kalau kalian konsisten, itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Daripada kalian uangnya habis nggak tahu kemana buat beli hal nggak jelas, mending mulai dari kalian selesai nonton video ini, mulai renungkan, mulai coba tingkatin kapasitas diri, make money, punya income, sisihkan dan investasikan. Karena ketika kalian mulai investasi, artinya kalian lebih sayang terhadap diri sendiri, keluarga, orang sekitar, masyarakat, dan juga Indonesia tentunya. Oke, sampai di sini aja video ini singkat. Kalau kalian punya pertanyaan apapun mengenai investasi, self development, keuangan, kalian bisa komen di bawah karena gue biasa balesin semua komentar setiap gue mau upload video baru. Jadi pastiin kalian komen supaya kalian bisa bertanya. Jangan lupa like video ini, share ke teman kalian kalau video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan mengedukasi masyarakat Indonesia. Sorry kalau gue ada salah kata-kata dan gue butuh banget feedback, saran dari kalian, kritik. Kalau kalian nggak suka videonya, kalian punya saran supaya gue bisa improve lebih baik atau request video tentang apapun, jangan sungkan-sungkan komen di bawah karena itu sangat membantu untuk gue bisa bertumbuh dan berkembang. Thank you teman-teman, jaga kesehatan selalu and see you on the next video. Bye-bye.